Halo sahabat Fometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan di Liga 1 BRI, yaitu antara Persija Jakarta melawan Dewa United. Ya, kedua klub ini kalau gue ngeliat memang masih belum stabil lah performanya. Persija Jakarta juga mereka kadang-kadang main bagus, kadang-kadang juga performanya kurang bagus. Kita lihat dulu secara statistik di pertandingan terakhir yang mereka seperti apa. Jadi di pertandingan terakhir Persija Jakarta itu bermain imbang melawan Persebaya Surabaya dengan skor 1-1. Secara penguasaan bola Persija Jakarta hanya mendapatkan 45%. Dan kesempatan menciptakan gol yang mereka sebanyak 9 kali, di mana 5 kali mengarah ke arah gawang. Nggak beda jauh sebenarnya dengan Persebaya Surabaya. Secara total operan, Persija Jakarta melakukan 393 kali total operan. Cukup banyak sebenarnya untuk Liga 1 kalau menurut gua. Dan 328 kali operan yang berhasil. Ya lumayan bagus sebenarnya. Nah, secara serangan Persija Jakarta melakukan 66 kali serangan dan 36 kali serangan berbahaya. Jadi di pertandingan kemarin gue ngeliat memang Persija Jakarta mereka sempat unggul lebih dulu ya. Bahkan mereka sebenarnya mendapatkan penalti, tapi mereka gagal dan akhirnya nggak berubah skornya. Tapi mereka mendapatkan peluang lagi dan akhirnya Nico berhasil mencetak gol dan akhirnya mereka unggul dengan jadi 1-0. Nah, ketika mereka unggul, mereka sedikit mengurangi lini serangnya mereka kalau gue lihat. Jadi beberapa perubahan pemain dan akhirnya Persebaya Surabaya bisa berkembang permainannya. Bahkan mereka mulai mendapatkan banyak kesempatan emas dan membahayakan sekali lini pertahanannya dari Persija Jakarta. Dan akhirnya di babak injury time justru Persebaya Surabaya berhasil memanfaatkan itu dan akhirnya mereka bisa menyamakan kedudukan. Nah, memang di sini gue ngeliat ada sedikit faktor kelengahan dari lini pertahanannya Persija Jakarta. Ya mungkin karena tinggal beberapa menit lagi selesai gitu. Entah mungkin hilang konsentrasinya, jadi ada dua pemain Persebaya Surabaya di kotak penalti yang menjaga hanya satu. Akhirnya lolos dan akhirnya berhasil melakukan finishing yang sangat bagus, dimana crossing dari siapa waktu itu crossingnya? Gue lupa, dari sisi kanan crossing dan kalau nggak salah Junior yang berhasil melakukan finishing dan merasakan bola ke gawang. Nggak kena tiang sih kalau nggak salah. Nah, di sini adalah faktor konsentrasi sih kalau menurut gua. Akhirnya Persija Jakarta lengah dan akhirnya berhasil disamakan. Padahal kemenangan sudah di depan mata. Nah, kalau kita melihat pertandingan terakhir dari Dewa United, mereka juga baru saja kalah dari Persik Kediri, penghuni papan bawah ya, dengan skor 1-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik Dewa United sebenarnya unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 57%. Kesempatan menciptakan gol juga mereka lebih unggul, yaitu sebanyak 10 kali. Tapi sayangnya hanya satu yang mengarah ke arah gawang. Dan mereka melakukan 399 kali total operan, di mana 326 kali adalah operan yang berhasil, cukup baik kalau menurut gua. Dan secara serangan pun mereka melakukan 96 kali serangan dan 47 serangan berbahaya. Cuman sayangnya mereka nggak berhasil menciptakan gol. Ya kalau gua ngeliat pertandingan kemarin memang Persik Kediri berhasil menciptakan gol dengan set pieces ya, dari lemparan ke dalam ya, dan sepertinya memang lini pertahanan dari Dewa United sedikit lengah dan sundulan yang dilakukan oleh strikernya Persik Kediri tidak berhasil direbut lebih dahulu. Jadi sepertinya memang dipotong bolanya. Jadi untuk pemain bertahan Dewa United akhirnya bolanya dipotong oleh striker Persik Kediri. Jadi sedikit lengah memang. Padahal sebenarnya secara postur nggak tinggi-tinggi amat itu strikernya Persik Kediri. Nah, kalau gua ngeliat memang Dewa United kemarin sudah berusaha untuk menyamakan kedudukan, tapi ya memang tingkat finishing mereka masih belum begitu baik sih kalau menurut gua. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta melawan Dewa United. Kalau gue melihatnya dua klub ini mempunyai materi yang memang cukup berbeda ya. Apalagi Persija Jakarta yang memang banyak dihuni oleh para pemain bintang, harusnya secara materi lebih baik dibandingkan Dewa United. Cuman memang kemarin permainan Persija Jakarta sedikit
masih belum stabil sih kalau menurut gue ya. Walaupun memang itu bagian dari strategi dengan melakukan pergantian pemain untuk melakukan pertahanan ketika mereka sudah menang, tapi akhirnya mereka lengah dan akhirnya mereka disamakan ya. Dan sepertinya itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima. Nah, akhirnya mereka berhasil disamakan oleh Persebaya Surabaya. Nah, ketika mereka melawan Dewa United, harusnya mereka bisa melakukan strategi yang lebih baik kalau menurut gue, dan harusnya mereka bisa mencuri kemenangan dari pertandingan ini. Sangat disayangkan kalau Persija Jakarta yang saat ini mencoba untuk masuk ke papan atas dan mencoba menjadi juara, ketika mereka tidak bisa meraih poin penuh ketika mereka melawan Dewa United. Ya, harusnya mereka bisa fokus, mereka bisa menerapkan strategi yang baik, dan mereka juga bisa memberikan performa yang terbaik buat klubnya mereka, dan harusnya mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Tapi nanti kita lihat seperti apa, karena secara pertahanan juga Dewa United nggak jelek-jelek banget sih kalau menurut gua, karena setahu gua pelatihnya juga cukup bagus dalam menerapkan compact defense. Cuman memang bagian dari strategi ketika mereka sudah ketinggalan kemarin sama Persik Kediri, akhirnya mereka sedikit terbuka bermainnya. Tapi nanti kita lihat seperti apa permainan mereka. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.